Dari pelataran bumi Nenek Malomo, Kabupaten Sidenreng Rempang, izinkan saya membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Nenek Malomo, penasihat kerajaan Sidenreng yang cerdas, adil, dan bijaksana. Ratusan tahun yang lalu, di kerajaan Sidenreng, Nenek Malomo adalah penasihat kerajaan yang jujur dan cerdas. Nama aslinya adalah Lapagala. Nenek Malomo hanyalah gelar dari kata Malomo yang berarti memudahkan. Di tangannya semua akan menjadi mudah. Setiap kalimatnya adalah petuah, gerak-geriknya adalah teladan, gagasannya selalu jadi harapan. Suatu hari di kerajaan Sidenreng, Nenek Malomo ditantang oleh sang Raja Lapatiroi untuk membuat seutas tali yang terbuat dari besi. Tapi Lapagala, tali itu terbuat dari pelepah pisang, bukan dari tebu. Ungkap sang Raja Lapatiroi saat menyaksikan pertunjukan itu. Nenek Malomo menuntut takzim di depan raja, lalu meletakkan tali di tanah sambil membakar tali. Kemudian tali itu terbakar dan menyisakan abu pembakaran yang berbentuk tali. Melihat itu, sang Raja Lapatiroi tersenyum puas dan menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai tanda salut. Saya tak salah pilih mengangkatmu sebagai penasihat kerajaan, Lapagala. Sang Raja memberi pujian. Di suatu tempat, seorang pemuda sedang membajak sawahnya. Sepertinya kalian harus istirahat lebih awal, ucap si pemuda sambil melepas ajoa dari punggung kerbau. Kalian makan yang banyak ya, ucap si pemuda sambil mengelus kepala kerbau. Kebetulan saya butuh kayu untuk mengganti mata garuku yang rusak, ucap si pemuda sambil menjulurkan tangannya ke balik pagar kebun dan mengambil cabang kayu pit. Tak cukup sejam, mata garu yang baru telah siap dipakai. Dan siapa sangka, kelak garu dari kayu pit itu akan membuat seluruh penduduk negeri merana. Bahkan seseorang harus dihukum mati karenanya. Sawah yang dulunya subur kini kering dan retak. Sumur pun kering. Di mana-mana tercium bau bangkai dari ternak yang mati kehausan dan kelaparan. Raja Lapatiroi gelisah. Ini yang pertama kalinya terjadi di wilayah kerajaannya. Raja pun memanggil Lapagala. Iya, Puang. Pastikan rangkaian panjang ini, Puang. Saya pun sedih, sangat sedih dengan penderitaan rakyat yang dilanda kemarau. Puang Lapatiroi, izinkan saya menemui rakyat. Jika saya tak bisa menemukan solusi, paling tidak saya tahu penyebab kemarauan ini. Nenek Malomo mengakhiri kalimatnya dan meninggalkan sang raja. Nenek Malomo meyakini bahwa kemarau panjang ini turun dari langit, diturunkan oleh Puang Sewai. Karenanya hanya dialah yang bisa mengakhirinya. Lapagala, banyak rakyat yang sudah kehabisan persediaan makanan. Pihak kerajaan harus mencari solusi
Titah Raja Lapati. Uangku Lapati, tak ada solusi yang tepat kecuali mencari penyebab kemerdekaan ini. Jawab Nenek Malung. Tapi siapa yang bisa menghentikan kemarau panjang ini? Ungkap sang Raja Lapati bernada putus asa. Mohon maaf Tuanku Lapati, kita bukan ingin menghentikan kemarau, itu mustahil. Kita hanya mencari penyebab dari kemarau panjang ini. Hujan turun, rakyat kembali bisa bertani. Jawab Nenek Malung. Berarti di antara rakyat atau bahkan ada di antara kita penghuni samudra ini yang tidak jujur. Lanjut Nenek Malung. Tidak jujur. Dengan nada tinggi, Raja Lapati bertanya. Iya, uang dan tidak jujur itu bukan hanya bohong, mengambil barang orang lain tanpa minta izin juga adalah sebuah ketidakjujuran. Lanjut Nenek Malung. Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Tanya Raja Lapati. Pengawal kerajaan harus turun ke tengah-tengah rakyat untuk mencari tahu siapa yang telah berbuat ketidakjujuran. Jawab Nenek Malung. Jika pelakunya ditemukan? Tanya Raja. Pelakunya harus dihukum mati. Ia telah membuat rakyat sengsara selama bertahun-tahun. Jawab Nenek Malung. Hingga akhirnya pengawal kerajaan mendatangi seluruh kampung di pelosok kerajaan untuk mengumumkan penyebab kemarau panjang sekaligus mencari tahu siapa yang telah berbuat ketidakjujuran. Entah pada menit keberapa seorang pemuda teringat dengan sebuah kejadian beberapa tahun lalu. Ketika ia sedang membajak sawahnya dan mata gabinya patah, ia baru sadar bahwa tangkai kayu binti yang diambilnya itu bersandar di pohon. Berarti ada orang yang sengaja menyandarkannya dan akan kembali lagi untuk mengambilnya. Saya telah mencuri, ucap lelaki itu pada dirinya sendiri. Sayalah yang menyebabkan kemarau panjang ini datang tak kunjung berhenti. Pemuda itu datang ke istana untuk mengakui perbuatannya beberapa tahun lalu. Saya telah mencuri, mengambil sebatang kayu yang disandarkan di pohon. Sayalah yang menyebabkan kemarau panjang ini datang tak kunjung berhenti. Pengawal kerajaan menatap pemuda itu. Pengawal kerajaan menatap si pemuda yang baru saja menyampaikan pengakuannya itu. Bukankah kamu putra Lapagalam, putra Nenek Malung? Tanya pengawal kerajaan. Benar, saya anak dari Lapagalam, putra Nenek Malung. Saya siap menjalani hukuman apapun, meskipun saya anak dari penasihat kerajaan Sidinten ini. Pengawal kerajaan ini membawa putra Nenek Malung menghadap ke sang raja. Penyebab kemarau panjang itu telah ditemukan. Lelaki yang mencuri kayu pun telah datang menghadap untuk memohon maaf dan menyatakan kesediaannya diberi hukuman yang setimpal. Dia harus dihukum mati, Puang, tegas Nenek Malung. Semua orang terdiam mendengar kalimat untuk sang raja.
Tanya Raja Lapatirun. Mohon maaf Tuanku Lapatirun. Sebelum pengakuannya di Sauraja ini, ia juga telah menceritakan kejadiannya bahwa Kayu yang kami itu milik orang lain. Nenek Malomo mengakhiri kalimatnya dan meninggalkan Sauraja. Raja Lapatirun terdiam. Nenek Malomo pun meninggalkan Sauraja. Siapkan pasukan kerajaan untuk mengeksekusi mati putra Nenek Malomo. Titah Raja. Iya Tuan, titah Tuanku Lapatirun akan kami laksanakan. Dan akhirnya anak dan Lepak Galah, putra Nenek Malomo, dieksekusi mati oleh Albujo kerajaan. Akhir dari hayat putra Nenek Malomo membuat seluruh kerajaan Sidendreng kembali hijau. Panen terus berhasil, ternak menjadi gemuk, dan sungai pun mengalir jernih. Sidendreng kembali makmur. Demikianlah cerita rakyat yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita rakyat ini yang bisa kita petik. 1. Jangan mengambil barang orang lain kalau bukan milik kita. 2. Ada temakiana, ada temakiapo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.